Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami mengambil studi kasus pada karyawan PT Sanhop Indonesia di Jakarta dengan menentukan pemberian bonus tahunan menggunakan metode Fuji Logic tipe Mamdani. Nah, pada slide selanjutnya terdapat ringkasan. Ringkasan ini menjelaskan bahwa pemberian bonus tahunan dalam sebuah perusahaan merupakan sebuah apresiasi atau penghargaan perusahaan terhadap karyawannya atas pengabdian dalam bekerja. Nah, ini sangatlah baik agar tercipta hubungan yang harmonis antara karyawan dengan perusahaan. Nah, hal ini juga dilakukan oleh PT Sanhop Indonesia yang memberikan penghargaan kepada karyawannya sebagai salah satu bentuk penghargaan kinerjanya selama ini. Nah, pemberian bonus tahunan ini hanya diberikan kepada karyawan yang dianggap berprestasi kepada perusahaan tersebut. Sistem Influence Fuji ini adalah sistem yang dapat melakukan penalaran dengan prinsip serupa seperti manusia melakukan penalaran dengan nalurinya. Nah, salah satu metode Influence Fuji adalah metode Mamdani. Hasil akhir penilaian karyawan ini sangat menghasilkan apakah karyawan tersebut menerima bonus tahunan atau tidak menerima dengan kriteria pendidikan, lamanya bekerja, absensi kehadiran, dan kerajinan. Pembangunan metode sistem menggunakan MATLAB Fuji Toolbox. Uji coba pemodelan sistem dilakukan dengan menguji secara langsung proses menentukan pemberian bonus tahunan pada PT Sanhop Indonesia. Nah, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Audrey Arya Latama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dan metode yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya, dan saya akan menjelaskan hal tersebut sebelum memasuki sistem-sistem nantinya. Yang pertama adalah pendahuluan. PT Sanhop Indonesia merupakan organisasi bisnis multi-level marketing dalam penjualan produk makanan kesehatan. Dalam bisnisnya, perusahaan menggunakan sistem multi-level marketing dalam memasarkan produk penjualannya, sehingga banyak sekali member atau anggota yang bergabung dalam bisnis ini. Di samping itu, perusahaan tersebut mempunyai banyak cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga perusahaan ini mempunyai banyak karyawan. Karyawan dalam sebuah perusahaan merupakan elemen yang paling utama. Karena itu, banyak sekali perusahaan yang memberikan apresiasi atau penghargaan kepada karyawannya. Hal ini dapat memotivasi karyawan supaya dapat meningkatkan prestasi kerjanya. Pemberian bonus merupakan salah satu strategi marketing yang banyak digunakan oleh perusahaan dalam menghargai karyawannya. Begitu pula halnya dengan PT Sanhop Indonesia yang memberikan banyak apresiasi atau penghargaan atas kerja karyawannya selama ini. Bonus hanya diberikan kepada karyawan yang berprestasi. Untuk itu, maka penulis ini menggunakan satu metode yang dapat digunakan dan dapat dipakai dalam pendukung keputusan, yakni metode Fuji Logic. Selain itu, metode ini dipilih karena dapat menentukan nilai bobot untuk setiap atribut yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif lainnya. Alternatif yang dimaksud itu apa? Alternatif yang dimaksud adalah hak yang berhak menerima bonus tahunan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Dengan metode tersebut diharapkan semua penilaian lebih akurat, karena didasarkan pada nilai kriteria yang sudah ditentukan, sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih akurat terhadap siapa yang akan menerima bonus tersebut. Nah, selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan untuk merencanakan atau merancang sistem ini adalah yang pertama adalah planning atau perencanaan. Dalam hal ini kita menentukan langkah apa nih yang akan kita lakukan untuk membuat solusi dan kemudahan dalam menyelesaikan persoalan yang ada di dalam PT Sanhop Indonesia, terutama dalam menentukan pemberian bonus tahunan kepada karyawan dengan program yang sudah terkomputerisasi. Yang kedua adalah analisis.
kita membuat planning dan rencana. Tentunya langkah selanjutnya adalah menganalisis permasalahan yang ada di Petition Hub Indonesia. Dalam hal ini tentunya penentuan bonus tahunan kepada karyawan, tentunya kita harus menganalisa nih mengenai pendidikan, lama kerja, biodata, dan lain-lain di Petition Hub Indonesia. Pengamatan atau observasi dilakukan dengan cara mengamati sistem atau proses kerja yang telah dilakukan oleh objek penelitian. Dalam hal ini Petition Hub Indonesia dalam pengolahan data karyawan. Kepustakaan atau library research menggunakan buku-buku atau penelitian sebelumnya dan jurnal yang berhubungan dengan topik dan masalah dalam penelitian ini. Jadi di sini bukan hanya segala materi yang telah diberikan, tetapi semuanya telah dicari di buku-buku dan di jurnal-jurnal lainnya. Yang selanjutnya adalah desain. Tahap selanjutnya adalah melakukan desain atau merancang sistem yang nanti akan dijelaskan tentunya yang akan menyelesaikan permasalahan ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan dari slide 5 sampai 6, yaitu slide 5 tentang pembahasan. Pada analisa dan hasil wawancara terhadap apa yang dibutuhkan dalam membangun sebuah sistem keputusan ini, proses pengambilan keputusan menentukan pemberian bonus tahunan terhadap karyawan di PT Sunhope Indonesia hanya dilakukan oleh manajer yang bersangkutan. Dia mengumpulkan data karyawan seperti pendidikan, lama bekerja, jumlah data hadir, absensi kehadiran, dan kerajinan. Hasil kerja dari data karyawan pada tahap pengambilan keputusan dengan metode fusi diperlakukan kriteria yang akan menentukan karyawan mana yang menerima bonus tahunan. Tinjauan studi. Menurut Madrasah Suryadi 2001-13 mengemukakan bahwa sistem pendukung keputusan bagian tak terpisahkan dari totalitas sistem organisasi keseluruhan suatu sistem organisasi yang mencakup sistem fisik, sistem keputusan, dan sistem informasi. Sistem pendukung keputusan adalah suatu pendekatan sistematis pada hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta penentu yang matang dari alternatif yang dihadapi dan pengambilan tindakan yang paling tepat. Adapun beberapa tujuan dari sistem pendukung keputusan diantaranya adalah: 1. Membantu manajer dalam pengambilan keputusan atas masalah semi-terstruktur. 2. Memberikan dukungan atas pertimbangan manajer, bukan menggantikan fungsi manajer dalam melakukan pengambilan keputusan. 3. Meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil manajer lebih daripada perbaikan efisiennya. 4. Kecepatan komputasi komputer memungkinkan para pengambil keputusan untuk melakukan banyak komputasi secara cepat dengan biaya yang rendah. 5. Peningkatan produktivitas membangun suatu kelompok pengambilan keputusan terutama pada pasar bisa sangat mahal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ronya Purba ingin melanjutkan pembentukan himpunan Fuji yang ketiga. Yang ketiga, variabel absensi karyawan. Pada variabel absensi karyawan dengan sistem operasi ini didefinisikan 3 himpunan, yaitu ada rendah, sedang, dan tinggi. Di sini bisa kita lihat grafik yang atas, rendahnya, dan sedang dan tingginya. Untuk memperjelas grafik di atas, adapun keterangan himpunan Fujinya di bawah ini. Himpunan Fuji yang rendah 0 sampai 39, yang sedang 39 sampai 50, yang tinggi 50 sampai 100. Lalu hasil dari pembahasan menggunakan MATLAB kriteria yang akan dianalisis dijadikan variabel Fuji dalam menentukan pemberian bonus tahunan terhadap karyawan dan bantuan software. MATLAB terdapat 5 skor. Sistem operasi terdapat 4 input dan 1 output. Yang pertama itu input data pendidikan, terdapat 3 himpunan Fuji linguistik, yaitu rendah, sedang, tinggi dengan menggunakan MATLAB seperti pada gambar 6 ini. Di sini ada gambarnya rendah, sedang, dan tinggi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Mary Levi Kananda. Di sini saya akan menjelaskan untuk slide 10 dan 11. Yang ketiga di sini adalah absensi kehadiran. Pada variabel absensi kehadiran dengan sistem operasi didefinisikan 3 himpunan fuzi, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Adapun terlihat pada gambar grafik tersebut. Memperjelas grafik sebelumnya, adapun keterangan himpunan fuzinya. Nah, di mana himpunan fuji rendah atau kurang dengan nilai 0 sampai 39. Himpunan fuji sedang dengan nilai 39 sampai 50. Dan pada himpunan fuji baik atau tinggi dengan nilai 50 sampai 100. Selanjutnya saya akan membahas tentang hasil. Hasil dan pembahasan menggunakan MATLAB kriteria yang akan dianalisis atau dijadikan variabel fuzi dalam menentukan pemberian bonus tahunan terhadap karyawan dengan bantuan software MATLAB. Nah, di sini terdapat 5 skor. Sistem operasi terdapat 4 input dan 1 output. 1 input data pendidikan dan terdapat 3 himpunan fuji linguistik yaitu rendah, sedang, tinggi dengan menggunakan MATLAB seperti gambar di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reja Pratama Yuda, kelas 7 SIC 5. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu 2 input data lamanya bekerja. Terdapat 3 himpunan fuji linguistik yaitu rendah, sedang, tinggi seperti pada gambar 7. Bisa kita lihat ya. Dan yang ketiga, hasil atau output. Terdapat 2 himpunan fuji linguistik yaitu tidak diterma dan menerima bonus seperti pada gambar 8. Baik, terima kasih. Penggunaan 4 variabel input dengan masing-masing variabel outputnya mempunyai 2 MF. Maka dibuat rule sebanyak 16 rule editor seperti pada gambar 11, seperti pada gambar ini, dengan hasil grafik seperti pada gambar 12, seperti pada gambar yang ini. Hasil dari fujifikasi akan dibentuk rule sebagai berikut. Alfa predikat sama dengan pendidikan, irisan lama bekerja, irisan jumlah data hadir, irisan kerajinan, dan irisan hasil kerja. Pada tahap selanjutnya adalah defujifikasi. Tahap ini menggunakan metode centroid seperti pada rumus yang 7 tadi. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada penutup dari hasil studi kasus yang kami ambil ini. Yang pertama adalah sistem yang dibuat dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan pemberian bonus kepada karyawan di PT Sunhope Indonesia dengan menggunakan data-data karyawan dengan kriteria pendidikan, lamanya bekerja, absensi kehadiran, dan kerajinan. Kedua, dari hasil percobaan dengan menggunakan perangkat lunak MATLAB dengan toolbox logika fuji dalam penerapan terhadap masalah pemberian bonus tahunan, logika fuji dapat memberikan hasil yang lebih baik dan tidak lebih mudah dibandingkan perhitungan secara manual. Dan saran kami untuk studi kasus ini yaitu untuk meningkatkan kinerja dan menyempurnakan sistem pendukung keputusan yang telah dibuat. Diharapkan dibuatnya sistem pendukung keputusan lainnya sehingga proses pengambilan keputusan dalam perusahaan semakin mudah dan cepat. Penelitian berharap agar penulisan ini bisa dikembangkan dan dilengkapkan lagi agar dapat digunakan sebagai alat evaluasi bagi perusahaan dan instansi terkait. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.